Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 8, statistika, part 1. Ini adalah materi min, modus, median. Materi pertemuan ke-11 semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran Matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Nah, membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2020-2022 untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikande. Nah, di sini ada Erik dan Kalila untuk yang calon pertama, calon kedua adalah Damar dan Cindy, dan calon ketiga adalah Roman dan Intan. Nah, kenapa foto ini ada di sini? Menurut kalian, apakah ada hubungannya dengan statistik? Dan ini adalah foto pemungutan suara. Nah, apakah ini juga ada hubungannya dengan statistika? Siapa yang bisa? Silahkan di kolom komentar. Oke, peta konsep materi statistika. Nah, statistika terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Nah, pengumpulan data terdiri dari metode dan pengambilan sampel, sedangkan penyajian data terbagi menjadi tabel, diagram, dan grafik. Kemudian pengolahan data terdiri atas ukuran data, kemudian ukuran pemusatan, kemudian ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Statistika dan statistik. Nah, apa perbedaan statistika dan statistik? Perhatikan di sini. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Namun dalam perkembangannya, statistik mengalami perluasan arti seperti pengertian dari statistika. Kemudian data statistik. Nah, definisi data statistik adalah keterangan kualitatif dan kuantitatif mengenai suatu hal di mana kebenarannya dapat diandalkan. Data statistik terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk atau berbentuk bilangan. Terdapat 2 golongan data kuantitatif. Yang pertama adalah data diskrit. Data diskrit dihasilkan dari hasil menghitung dan data kontinu dihasilkan dari hasil pengukuran. Kemudian yang kedua data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Metode pengumpulan data terdiri dari yang pertama, bagian pertama wawancara terbagi atas wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Kemudian bagian yang kedua, kuesioner terdiri atas kuesioner yang diberikan secara pribadi dan kuesioner surat. Kemudian bagian yang ketiga, metode pengumpulan data lainnya yang terbagi atas survei, observasional, pengamat non-partisipan, dan pengamat partisipan. Kita mulai dengan ukuran pemusatan data 3M. 3M itu adalah min, median, dan modus. Nah, untuk contoh yang pertama, data tunggal 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, min atau rata-ratanya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data.
Berarti jumlah seluruh data itu artinya 5 ditambah 6 ditambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 9. Kemudian dibagi dengan 9 yang hasilnya 7. Nah, sedangkan median atau nilai tengah itu adalah data setelah diurutkan. Kita ambil data yang paling tengah, itu berarti 7 yang di lingkar merah. Kemudian modus, nilai yang paling sering muncul itu adalah 7. Kenapa 7? Nah, karena 7 keluar atau muncul 3 kali, sedangkan 6 dan 8 keluar 2 kali, dan 5, 9 itu hanya 1 kali. Maka modusnya adalah 7. Kemudian rumus rata-rata atau min data tunggal. Perhatikan di sini ada X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik ditambah Xn dibagi dengan N. Nah, keterangannya X bar itu adalah min atau rata-rata, dan Xn itu adalah nilai data, dan N adalah banyaknya data. Rumus min rata-rata data berkelompok itu adalah X bar sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma FI. Itu artinya X bar sama dengan X1 F1 atau X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah sampai ditambah Xn kali Fn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Fn. Dengan keterangan X bar itu adalah nilai rata-rata, kemudian XI itu adalah nilai tengah kelompok data ke I, dan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Contoh soal min data berkelompok. Nilai ulangan matematika dari kelas 7A sebagai berikut. Perhatikan tabel. Nilai 4, banyaknya 2 orang. Nilai 5, 6 orang. Nilai 6, 8 orang. Nilai 7, 18 orang. Dan nilai 8, 8 orang. Nah, tentukan nilai rata-ratanya. Pembahasannya adalah jumlah data. Jumlah data itu berarti 4 kali 2, ditambah 5 kali 6, ditambah 6 kali 8, ditambah 7 kali 18, dan ditambah 8 kali 8. Setelah kita hitung, mendapatkan 276. Nah, kemudian banyaknya data itu adalah banyaknya frekuensi. Berarti 2 tambah 6 tambah 8 tambah 18 tambah 8 itu sama dengan 42. Jadi min atau rata-ratanya adalah banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Artinya 276 dibagi 42 sama dengan 6,57. Jadi nilai rata-rata hitung dari nilai matematika kelas 7A adalah 6,57. Contoh soal rata-rata atau min yang data tunggal. Usia 7 orang mahasiswa program studi teknik informatika adalah 19,20, 18, 26, 21, 23,24. Nah, berapakah rata-rata usia ketujuh orang mahasiswa tersebut? Jadi X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Artinya 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 23 tambah dan seterusnya dibagi dengan 7. Nah, akan menghasilkan 21,57. Kemudian contoh soal 3M untuk data tunggal. Di sana ada tabelnya. Nah, pembahasannya adalah min atau rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data. Berarti jumlah nilainya adalah 7 tambah 8 tambah 7 tambah sekian sampai ditambah 7 dibagi 11. Berarti 77 dibagi 11 sama dengan 7. Kemudian modusnya adalah 7 karena 7 sebanyak 5 kali muncul. Sedangkan yang lainnya hanya 3 dan hanya 2. Oke. Kemudian dengan rumus atau median yang kita urutkan terlebih dahulu, berarti 6-nya yang pertama, jadi 6,6,6,7 dan seterusnya. Kemudian dibagi 2, data dibagi 2. Itu data tengah-tengah itu adalah median atau nilai tengah. Nah, contoh 3M untuk data tunggal yang kita berikan sebagai berikut. Yang pertama adalah 7,5,6, 10, 98, 45, 6, 88. Kemudian yang kedua 96, 97, 59, 10, 8. Nah, tentukan masing-masing data tersebut dengan min, median, dan modusnya. Pembahasannya untuk yang pertama.
Jadi min atau rata-ratanya adalah 7 ditambah 5 tambah 6 dan seterusnya dibagi dengan 11. Jadi 76 dibagi 11 sama dengan 6,91. Nah, jika ada pertanyaan selanjutnya, siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada berapa? Itu jawabnya adalah 6. Jadi, nilai di atas rata-rata, berarti nilai di atas 6,9 itu artinya yang 7, 8, 9, dan 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 orang. Kemudian B, nilai yang paling sering muncul atau modus itu adalah 8 karena 8 muncul 3 kali di sini. Sedangkan yang lain hanya 1 kali. Kemudian C, median. Median nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Berarti mediannya adalah 7. Nilai paling tengah. Kemudian lanjutan pembahasannya untuk yang I kedua. Min rata-ratanya adalah 9 ditambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 dan seterusnya dibagi 8. Berarti 63 dibagi 8, 7,875. Nah, jika ada pertanyaan berapa siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata, maka siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 5. Karena rata-ratanya 7,875, berarti nilai yang di atas rata-rata itu adalah 8, 9, dan 10. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini adalah 9 karena 9 muncul 3 kali, sedangkan yang lain hanya 2 kali ataupun malah 1 kali. Dan median nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Berarti mediannya kita potong tengah-tengah. Di situ tengah-tengahnya ada 2, berarti 8 ditambah 9 dibagi 2. Jadi 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Oke. Contoh 3M untuk data berkelompok. Nah, diberikan tabel nilai ulangan harian matematika dari siswa kelas 8A sebagai berikut. Untuk nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 6 orang, nilai 6 ada 5 orang, dan seterusnya. Nah, tentukan min, rata-rata, dan ada berapa siswa yang nilainya di atas rata-rata, kemudian modus dan median. Pembahasannya, karena datanya berkelompok, berarti min atau rata-ratanya adalah XI jumlah XI dibagi jumlah F. Berarti di sini adalah 4 kali 3 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 5 dan seterusnya. Dibagi dengan 3 ditambah 6 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian hasilnya 285 dibagi 40. Berarti 7,125. Nah, siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata itu artinya yang mendapat nilai 8. Jadi yang mendapat nilai 8 ada 10, 9 ada 6, dan 10 ada 3. Jadi jumlahnya adalah 19 siswa. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul, itu adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Dari tabel sudah kelihatan berarti 8 karena muncul 10 kali, sedangkan yang lain di bawah 10 kali. Kemudian median nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, karena berupa data berkelompok, maka dihitung dengan frekuensi kumulatif atau FK. Nah, perhatikan di sini, untuk mencari frekuensi kumulatif, kita urutkan dari yang pertama. Untuk nilai 4, frekuensinya 3, berarti frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian nyambung ke kanan, data nilai kelima, nilai 5 ada 6 orang, berarti 3 tambah 6, jadi 9. Kemudian selanjutnya 9 tambah 5, 14, 14 tambah 7, 21, dan seterusnya sampai 40. Letak data untuk median adalah data ke setengah N ditambah data ke setengah N ditambah 1 dibagi 2. Itu kalau N-nya genap. Berarti data ke setengah kali 40 ditambah data ke setengah kali 40 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Jadi nilai mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Yaitu 14 bagi 2 sama dengan 7. Contoh 3M untuk data per kelompok diberikan tabel nilai ulangan harian statistik dari siswa kelas 8B sebagai berikut. Tentukan min,
dan siswa yang di bawah rata-rata, dan modus terakhir median. Diberikan tabel nilai dan frekuensinya. Pembahasannya, karena data ini adalah data berkelompok, maka min atau rata-ratanya adalah sigma Fi Xi dibagi sigma F. Artinya, 5 kali 2 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 8 dan seterusnya dibagi dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 dan seterusnya. Maka akan menghasilkan 269 dibagi 35. Hasilnya 7,6857. Nah, ada berapa siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata? Maka siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata itu berarti yang mendapat nilai 5, 6, dan 7. Karena rata-ratanya 7,6 lebih. Jadi, siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata itu ada 2 ditambah 5 ditambah 8, yaitu 15 siswa. Kemudian modus atau nilai yang paling sering muncul di sini adalah nilai yang frekuensi paling banyak, itu adalah 8 karena 8 muncul 11 kali. Sedangkan yang lainnya di bawah 11 kali. Kemudian median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan karena ini data berkelompok maka dihitung dengan frekuensi kumulatif. Oke, perhatikan di sini untuk mencari letak data median berarti kita cari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, baris pertama ada 2 data. Nah, untuk kedua baris kedua 5 berarti 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 8 15, 15 ditambah 11 26, 26 ditambah 5 31, 31 ditambah 4 35. Nah, jadi letak data untuk median itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2 karena datanya ganjil. Kalau data ganjil berarti 35 tambah 1 bagi 2 itu adalah data ke-18. Data ke-18 itu berarti ada di kelas yang nilainya 8 atau di frekuensi 11. Oke. Contoh soal yang sering muncul di US atau UN. Nah, banyak siswa kelas 8A ada 36 orang. Pada saat ulangan harian matematika, nilai rata-rata siswa perempuannya 70, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 61. Nah, jika nilai rata-rata siswa di kelas itu 63, maka banyak siswa perempuannya adalah apakah A 8, B 10, C 16, dan D 28 orang. Oke, perhatikan pembahasannya. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama adalah nilai rata-rata siswa perempuan 70 ditambah nilai rata-rata siswa laki-laki 61 akan sama dengan nilai rata-rata siswa di kelas 63. Berarti bisa ditulis dengan 70P ditambah 61L sama dengan 63 dikali 36. Kemudian yang persamaan kedua, perempuan ditambah laki-laki sama dengan 36. Berarti P ditambah L sama dengan 36. Nah, ini adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kita selesaikan dengan eliminasi L yang paling gampang karena yang ditanya adalah perempuan. Dengan eliminasi L maka kita kalikan dengan 61 untuk yang persamaan kedua. Jadi yang pertama tetap, jadi 70P ditambah 61L sama dengan 63 dikali 36. Kemudian yang persamaan kedua dikalikan 61, berarti 61P ditambah 61L sama dengan 61 dikali 36. Nah, akan menghasilkan karena dikurangi, berarti menghasilkan 9P sama dengan 2 dikali 36. 2 itu dari 63 dikurangi 61. Oke. Berarti P sama dengan 2 dikali 36 dibagi 9. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dari 36 dibagi 9. Jadi jumlah siswa perempuan dari kelas 8A adalah 8 orang. Oke, sampai kita ke LKPD 9, materi statistik part 1. Nah, soal nomor 1. Diberikan data tunggal seperti berikut. Yang I, pertama, 8, 6, 5, 9, 10, 10, dan seterusnya. Kemudian yang I2, 12, 16, 19, 20, dan seterusnya. Tentukan masing-masing data tersebut, min, median, dan modusnya.
Kemudian soal yang kedua diberikan tabel nilai ulangan harian statistik dari siswa kelas 8B sebagai berikut. Nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 4 orang, dan seterusnya. Tentukan min, modus, dan medianya. Oke, seperti contoh yang tadi. Soal nomor 3 diberikan tabel nilai ulangan harian statistik dari siswa kelas 8A sebagai berikut. Tentukan min, modus, dan median. Seperti contoh yang tadi, kalian mengikuti dan insya Allah kalian pasti bisa. Kemudian soal yang keempat adalah soal yang terakhir. Banyak siswa kelas 8B ada 32 orang. Pada saat ulangan harian matematika, nilai rata-rata siswa perempuan 72, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 68. Nah, jika nilai rata-rata siswa di kelas itu adalah 70, maka siswa perempuannya ada berapa? Apakah A 8 orang, B 10 orang, C 16 orang, dan D 28 orang? Oke. Nah, silahkan kerjakan LKPD 9 Statistika, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Ingat, dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan saat jadwal tatap muka matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.